Najwa Shihab sebelum masuk angin dikenal masyarakat sebagai salah satu presenter yang handal. Kecerdikannya dalam mengulik informasi dari narasumber membuat banyak orang terkagum-kagum. Sayangnya, setelah ada RUU KPK yang mengecewakan idolanya yaitu Novel, Najwa tak sekritis dulu lagi. Kini, ia banyak ditinggal penggemarnya yang menilai Najwa banyak melakukan penyimpangan. Beberapa waktu lalu kita dihebohkan dengan pertanyaan Najwa ke Presiden Jokowi perihal perbedaan mudik dan pulang kampung. Meski Jokowi sudah menjelaskan dengan begitu gamblang, tapi Najwa berkilah kalau tak ada perbedaan antara mudik dan pulang kampung. Alhasil, kadrun gegap gempita ikut membuli Jokowi di medsos. Tak cuma Presiden Jokowi, sasaran amuk Najwa juga mengarah ke DPR. Dia mempertanyakan wacana rapat pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR di tengah pandemi. Karena sikap lantangnya tersebut, ada anggota DPR yang sempat ingin melaporkan Najwa atas pencemaran nama baik dan undang-undang ITE. Sudah benar pekerjaan DPR adalah membahas undang-undang karena memang ranah legislatif. Selain itu, beberapa kader Gerindra seperti Andre Rosiade juga sempat mencium bau busuk Najwa di proyek Kartu Prakerja. Andre menyebut salah satu lembaga milik saudara Najwa ikut rebutan triliunan rupiah proyek Kartu Prakerja. Andre menyebut sebaiknya Najwa bisa membantu korban corona atas bagi hasil proyek tersebut ketimbang mengomentari yang bukan ranahnya. Kini saat ada ramai pemberitaan reklamasi Ancol oleh Anies, Najwa bak hilang ditelan bumi. Najwa yang diharapkan kritis terhadap Anies malah main aman. Apakah karena ia merupakan pendukung buta dari sepupunya? Karena ketidakpekaan Najwa atas isu sensitif di ibu kota, saat ia memamerkan buku karyanya malah dapat cibiran dari salah seorang warganet. Buku catatan Najwa 2 bisa dibeli di toko-toko buku atau via online. Tulis Najwa dalam akun @najwashihab. Bukannya balasan antusias, Najwa malah kena semprot netizen. Itu tentang reklamasi Ancol atau getah-getih yang bergetar? Tweet @sipayung_amran. Kalau jadi Najwa, balasan singkat dari netizen akan membuat malu dirinya. Dirinya yang dahulu sempat mewawancari Anies yang konsisten menolak reklamasi, kini menjadi saksi janji palsunya. Tapi, anehnya, Najwa yang biasa kritis kini bak hilang ditelan bumi. Padahal netizen rindu dirinya bisa menampar Anies seperti ketika ia mencecar Jokowi. Rupanya, Najwa mungkin sudah pindah haluan. Dia mungkin sudah ikut gerombolan kadal gurun dan menggadaikan kecerdasan otaknya. Padahal dari reklamasi Ancol yang menyalahi janji kampanye, banyak ditemukan kejanggalan yang bisa diungkap. Seperti yang dikatakan Ahok kalau reklamasi saat ini menyalahi perda karena menyatu dengan daratan. Anies seharusnya bisa membangun jembatan penghubung dan bentuknya pulau, bukan pantai. Dengan menggabungkan lahan reklamasi ke daratan, Anies membuat potensi kerusakan ekosistem semakin besar alias menyalahi AMDAL. Ahok sendiri sudah membeberkan, setidaknya ada jarak 200 hingga 300 meter dari lahan reklamasi ke daratan utama. Ahok tentunya sudah paham dengan reklamasi dan segala konsekuensinya. Selain masalah jarak, Ahok juga mengomentari bahan untuk reklamasi. Ahok menyorot bahan yang dipakai Anies tak bisa hanya mengandalkan dari tanah kerukan saja seperti lumpur sungai. Ternyata, dalam melanjutkan reklamasi, Anies tak hanya menyalahi janji awal tapi juga menabrak banyak aturan. Perkataan Ahok mengenai reklamasi bisa mencegah banjir ini di copy paste Anies setelah sebelumnya dimuntahkan. Nyatanya Ahok tidak munafik seperti Anies. Jangan tanya kemana Panji dan lainnya. Bahkan PA212 yang menolak reklamasi pun kini ikut-ikutan mendukung. Mungkin dana influencer dan dana ormas dari balai kota lebih menggiurkan ketimbang nasib nelayan yang dulu mereka gaungkan. Akhirnya, benar kata Ahok kalau janji reklamasi Anies hanya bualan semata. Makanya, kini presenter secerdik Najwa langsung tiarap tanpa suara. Sudah semua janjinya tidak ditepati, Jakarta malah makin mundur dari masa ke masa. Sedangkan Najwa yang dulu kritis ikutan hibernasi selama 5 tahun kepemimpinannya. Inilah akibat memilih pemimpin yang hanya dari casing luarnya saja.
Manusia tak bisa menilai keimanan atau kejujuran seseorang. Makanya, untuk kelas gubernur, pilih yang sudah teruji, jangan yang modal janji. Bagaimana menurut Anda?